Sudah lewat, hal-hal baik harus terus dipertahankan, termasuk menjaga kesegaran nafas. Karena nafas tak segar datang bukan hanya ketika berpuasa. Saya pakai Enzim tidak hanya bulan puasa, tapi setiap hari. The Miracle of Enzim Vitamin. Gubernur putaran kedua ini sebentar lagi akan segera berakhir, dan tidak lama lagi kita akan mengetahui siapa kira-kira yang akan memimpin Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Dan untuk itu Fauzi Bowo dijadwalkan akan tiba di posko tim pemenangan Fauzi Bowo Nasawi Bangli yang berada di Ponegoro 61 pada pukul 14.30 sore nanti. Namun walaupun Fauzi Bowo baru akan tiba di sini pada sore nanti, namun saat ini di Ponegoro 61 sudah diramaikan oleh para pimpinan Ormas LSM pendukung Fauzi Bowo, juga para relawan perwakilan dari RW pendukung Fauzi Bowo. Mereka di sini memantau melalui pesawat televisi yang disediakan di sini untuk memantau perhitungan suara cepat dari stasiun televisi. Nah, beberapa waktu lalu sebuah siaran dari stasiun televisi swasta mengumumkan hasil perhitungan sementara yang menunjukkan bahwa Prabowo untuk sementara unggul tipis dari Jokowi, yaitu sebesar 50,26%. Karena itu beberapa waktu lalu sempat terjadi keramaian di Ponegoro 61 ini oleh para pendukung Prabowo yang mereka bersorak-sorai dan bertepuk tangan karena begitu senangnya untuk sementara Prabowo dikatakan lebih unggul dari Jokowi. Mereka berdoa mudah-mudahan Prabowo dapat terus memimpin perhitungan suara, dan seluruh ketua posko pemenangan Prabowo jika seandainya Prabowo terus memimpin dalam perhitungan suara cepat ini, maka di posko Prabowo ini akan dibunyikan beduk, juga dinyalakan petasan, juga akan disuguhkan hiburan-hiburan jika memang Prabowo terus memimpin dalam Prabowo sendiri masih berkeliling mengunjungi sejumlah TPS di Sawah Besar dan juga Ketukangan. Setelah itu Prabowo dijadwalkan akan mengikuti siaran, maksud kami dijadwalkan pukul 15 nanti Prabowo akan memberikan keterangan persnya di Ponegoro 61 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dari posko pemenangan Prabowo Ponegoro 61. Kita studio. Terima kasih Mas Sabrina, ini menarik. Sekarang sudah sudah ada yang merayakan sedikit kemenangan sementara atau keunggulan sementara, karena salah satu stasiun televisi sudah mengumumkan sistem pokok unggul 50,26. Ini bisa seperti itu ya Pak?
itu ditutup tanggal jam 1. Sebelum yang pojok. Nah, jam 1 baru dihitung. Baru dihitung kata-kata lamanya menghitung itu kan ada 20 menit atau 30 menit ini. Nah, setelah itu ditandatangani petugas TPS dan aplikasi. Barulah relawan-relawan dari tinggal-tinggal itu bukan data masing-masing. Itu bukan polis, bukan sektor. Itu ada sektor. Dua misalnya, aplikasi atau sudah bisa diumumkan ya, kita belum. tidak boleh juga, itu jangan dulu. Kan KPU itu melarang kita mengumumkan hasil pemilu ini sebelum jam 1. Belum ditutup ya, artinya tidak akan mempengaruhi pemilu. Kalau kita sebelum jam 1, artinya gini lah. Kalau yang ini, mereka melaksanakan hasil poll ini, kalau dia tuh yakin dengan kualitas Tapi jangan sampai menimbulkan masyarakat dan menimbulkan satu kontroversi dan diskusi secara masyarakat itu yang harus ini sudah 4% untuk Jokowi, kemudian 43% untuk Nara. Oh, sudah ada nama ini bahasanya komisi 4 yang kembali. dari TPS yang 115.000 TPS itu paling kecil itu 190 atau 340 itu sudah anak kita tapi angkanya sudah bikin gemetar pendukung atau masing-masing calon ini pastinya ya. Ya, ini santunan bahwa tadi di pusat pemenangan tadi sudah lihat ada celebration, kemudian juga sudah ada 2 pendukung kandidat, ada Jokowi dan juga ada maksudnya ini 0,3 nanti yang pertama yang kiri. Nanti kalau sudah 2% yang lebih putih yang investor sendiri bagi orang lain. Jaraknya akan unggul jauh misalnya dari calon. kalau saya mengatakan kan modulasi survei itu bisa kita banding-bandingkan. Karena itu saya anggap tadi ada 2. Jadi sampai ada tapi yaitu yang pertama, kalau kalangan menengah ke atas ini betul-betul datang ke DPR dan tidak ini. Kalau kita di bawah ada banyak. Ada yang nggak siap, ada itu menurut saya itu tidak terlalu ramai juga dengan putaran pertama. Jadi kita putaran menengah ke atas ini bisa dulu. Nah, pada bagian bawah saya melihat pasangan Oso dan ini lebih berhasil menjaga ya yang memang sebelumnya untuk mereka. Barangkali yang berhasil pindah atau berhasil dikuasai oleh ibu Jokowi dengan ekonomi pemula, sekalipun dia berasal dari kalangan ekonomi menengah bawah ya, itu berhasil. daerah mana yang melakukan ketahuan tidak? Kalau kita sudah memberi informasi ke relawan kita, mana yang mulai dulu? Mulai dulu di daerah dengan kita. Nah, kalau kita melanjutkan mana? Karena kemarin itu ada di daerah baru di Senen. Tapi sekarang ini ada pergeseran gitu. Di dulu Anda bisa membaca bahwa kemungkinan di putaran kedua ini ada pergeseran pemilih untuk kota dan juga Jokowi. Iya, kalau saya perhatikan ya menuju putaran kedua ini sebetulnya tidak terpisah peta politik ya, peta kekuatannya ya, peta politik, kekuatan politik dan iklim politik itu sudah jauh berbeda. Iya, pengaruh dan itu yang saya katakan ketika
menjelang lebaran. Kalau pilkada dilakukan hari ini, itu langsung menuju lebaran. Itu stop gitu. Jadi memang Pak Soto karena pasti Pak Jokowi ya ketika Ramadan dan Lebaran itu pada lagi pada hari sama lah. Kalau pilkada sudah 2 minggu lagi, foto Jokowi. Jokowi bisa dilihat mulai dari yang lain ya. Jokowi kan sudah terlihat sendiri ya kalau dilihat Sekarang politik sebelumnya kalau bicara populer ini dengan sekali dibuat oleh partai politik sendiri yang paling berperan untuk memberikan masukan atau dorongan kira-kira partai politik yang memang harapannya sebenarnya pada kita melihat ada PKS karena PAN atau P3 dan partai kecil lainnya itu kurang signifikan dari konsep untuk membangun koalisi ini yang serta kekuatan politik. Nah, peta kekuatan politik apakah lalu ini ya paralel dengan nantinya kerelawanan positif terhadap dukungan penambahan dukungan. Nah, ini yang ternyata tidak meyakinkan lah. Oleh karena itu kelihatannya Pak Soto lebih meminta PKS menggerakkan mesinnya semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Tapi kita lihat bahwa sebetulnya pemilih PKS itu juga pemilih yang objektif, sehingga tidak bisa diambil semuanya. Kalau saya pergi ke Kongres itu juga seluruhnya 100%. Ya, ini sementara masih tetap ini ya, 56-32 lulus Jokowi yang ada. Tetap ya, 4,8 mungkin masih dihitung, masih dikirim, kita angkanya terus bergerak, kita lihat saja bagaimana perkembangan. Tapi kita ingin memantau langsung ada apa di TPS di Sulawesi. Ada item di sana. Ya, ada. Ini ada mas. Nomor 1. Iya, tampaknya di sini anak bisa dilihat dari bawah perhitungan sudah dimulai ya. Sudah tampak seperti itu. Ya, ada apa di TPS nomor 1 di Kebagusan, ada? Tadi rombongan suatu kepentingan dengan Jokowi itu dinantikan oleh media dan masyarakat di kawasan Kebagusan ini maksudnya Megawati beberapa suami ini menggunakan hasilnya di atas 31 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat yang ditemani juga sama putrinya Puan Maharani beserta kerabat lainnya. Namun pada pencoblosan kali ini Megawati beserta keluarga tidak didampingi oleh kandidat gubernur nomor urut 3 Joko Widodo. Jokowi lebih memilih untuk tinggal di kediaman Megawati Soekarno Putri. Dan dalam pencoblosan tadi, Taufik Kemas menggunakan stiker garis warna merah, sedangkan Megawati sendiri menggunakan kemeja bermotif kotak-kotak namun bergaris warna ungu. Begitu juga dengan Puan Maharani menggunakan kemeja kotak-kotak namun tidak seperti yang kebanyakan dipakai simpatisan atau tim sukses dari Jokowi. Dengan Puan Maharani menggunakan warna baju dengan motif kotak-kotak dengan warna yang berbeda. Dan setelah melakukan pencoblosan di TPS 31 ini, Megawati menggelar konferensi pers di kediamannya bersama Jokowi. Dalam keterangan persnya, Megawati merasa berterima kasih kepada masyarakat yang dia nilai sudah terlihat adanya perubahan. Kali ini masyarakat begitu antusias, menurutnya masyarakat begitu antusias untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Megawati juga menghimbau kepada penyelenggara pilkada agar netral dalam pemilihan gubernur pada putaran kedua ini untuk melahirkan gubernur yang lebih baik lagi. Kemudian Megawati dan Jokowi juga dalam keterangan persnya merasa optimis untuk unggul dalam suara di pilkada putaran kedua ini. Ketika ditanya oleh rekan media, Jokowi akankah menyiapkan skenario menang kemudian skenario kalah? Namun Jokowi menjawab saya dia bercanda, dia mengatakan dia hanya menyiapkan skenario kemenangan bagi dirinya.
Dan seperti yang terlihat di TPS 31 kali ini, Jokowi sendiri sudah menuju ke media center di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, dan kemudian Megawati Soekarno Putri masih berada di kediamannya, namun akan bergeser ke kantor DPRD yang berada di Lenteng Agung. Dan situasi di TPS 31 ini masih terlihat cukup ramai, namun sudah antusiasme warga sudah berkurang karena yang ditunggu-tunggu juga sudah pergi dari TPS. Dan kali ini panitia TPS sendiri sedang mempersiapkan penghitungan suara setelah tadi ditutup pada pukul 1 siang. Dan panitia TPS sendiri sekarang tengah mempersiapkan penghitungan suara yang dimulai pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Ajeng Rahayu melaporkan. Ini dalam juga ya, pasti. Ikan gabus namanya anak-anak. Yang begini macet yang berangkat dan datang hari kita nanti orang datang lagi menjelang pilkada putaran kedua ini, kreativitas masyarakat itu Seperti digali dan tersalurkan ya. masih ada YouTube. Walaupun dia udah nggak jadi wakil presiden YouTube sekarang. Ini udah ada pelakunya. Pelaku dari kubu Jokowi yang membuat plakasan. Lagunya dari One Direction ya. Judulnya apa tadinya? One Direction. Terus dibikin jadi judulnya apa? Jokowi dan Putih. Bikin berapa hari?
2 hari dibayar berapa? Enggak. Oh, nggak dibayar. Berapa? Itu dalam kesadaran yang katakanlah langsung dari ide atau kalian ngobrol-ngobrol dulu nih? Jadi 2 hari itu adalah produksinya. Oh, produksinya. Produksi lah, 2 hari syuting, ini 2 hari. Tapi idenya itu udah ada sudah beberapa minggu sebelumnya. Iya. Oh, sebenarnya nggak ada yang bayar. Jadi berarti hati nurani dulu. Sewa kamera itu nggak dibayar dulu? Oh, punya sendiri. Produksinya saya dia dibayar. Oh, gitu. Ya, tapi ini udah milih semua. Ini 1, 2, 3. Kamu udah apa ini apa ya? Ya, tapi gua tadi bilang. Keren, iya. Terus dia mau gitu. Berapa 38 juta ya. Sampai sekarang sekitar 1.140 juta. 1 juta. Jadi cuma malah internet aja ya. Berarti artinya lebih dari segitu yang mendukung sebenarnya. Berarti mereka nih habis ini akan lebih ngetop nih. Iya, Dari iya ya, nggak dari kita. Ya mungkin ya. Mau mungkin nanti ada pilkada lain yang bisa Iya, pakai dia. Ya. iya. Oke, kembali ke tim saya. Kayaknya kita dengar sama Bang Abel yang rencanain kalau berikutnya mau maju pilkada kayaknya pakai teman-teman ini gitu ya. Aktif dong, rame-rame. Oke. Kira-kira nanti lagi untuk melihat bagaimana perkembangan hasil hitung cepat dan kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebetulnya kalau kita bisa menyambut peran pertama. Nah, jadi tadi Anda lihat ada yang lagi panjat pinang. Itu kan kalau khas Betawi atau nggak cuma khas Betawi sih, di banyak acara pun terutama 17 Agustus kan. Artinya dia tidak sebenarnya tidak. Nah, itu tadi Ryan jawabannya, karena itu ada sisa-sisa gema dari ruangan sebelah Ryan gitu ya. Ya, mudah-mudahan dapat membantu Ryan memahami pertanyaan hari ini. Dan selanjutnya Ibu silahkan, kita akan membahas apa lagi nih? Kita soal cerita ya, Oke. soal yang pertama, pada rumah modern misalkan pelanggan saya kuliah. Tentu sama dari pelanggan tersebut adalah kuliah ya. Menangkap energi angin di udara.
kali melakukan itu, katakanlah apa yang dikatakan Bu Siti Nurbaya tadi, itu seminggu sebelum Lebaran itu masih angka 20%, 30, 47% nambah. Lalu kalau 10 hari setelah Lebaran, meningkat lagi. Atau juga angka 41, Jokowi 45. Yang lama kisarannya 30%. Terus saling menarik. Sampai yang di kemarin, dan terakhir kemarin di hari 9 itu memang sangat tinggi. 41 pada Wibowo, 44 masih Jokowi, dan yang lama kisaran 16,7%. Angkanya presiden tadi. Saya kalau belum juga kalau dilihat di debat lagi kembali lagi ke debat yang mungkin kalau fokus tadi kata semakin menguasai. Nah, tapi apa sebenarnya kalau dilihat ini keunggulannya ya sementara seperti itu? Ini apa modal Jokowi ya? Sepertinya tapi tetap saja unggul begitu ya. Apakah modal kekalenannya sebetulnya ini apa ya? Efek itu masyarakat ingin kehadiran pemimpin baru. Itu kunci dari awal sejak kita menang. Jadi bukan karena bukan fokus tidak seperti itu. Tapi memang masyarakat ingin ada hadir pemimpin baru yang mampu nantinya memberikan ekspektasi harapan dari masyarakat. Itu yang dianggap mampu nantinya membuat terobosan. Ya itu karena kuncinya itu apapun kekurangan dari mohon maaf ini Jokowi kita ketemu dia jadi. Nah itu yang psikologi politik yang kita harus pahami. Dan itu tidak muncul dalam lembaga survei atau quick count karena itu psikologi politik. Jadi itu masalah perspektif. Jadi sudah terbangun jauh sebelum putaran kedua adalah kita menginginkan ada pemimpin baru yang mau berkorban untuk membenahi Jakarta. Karena seperti itu kan bukan karena hebatnya Jokowi, tapi karena memang sudah kehausan ini publik akan. Mungkin agak kami ini tajamkan, itu pertarungan antara pengalaman melawan harapan. Ya, yang satu pihak pertama itu berusaha menyampaikan pengalamannya. Walaupun di putaran kedua itu menjadi mudah, karena rasanya di putaran kedua itu dengan juga